Halo semuanya, halo guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Semoga semua dalam keadaan bahagia. Untuk teman-teman yang baru bergabung di Tarot Positif, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia. Nah, ini general reading pembacaan kartu energi banyak orang, bisa cocok, bisa juga tidak. Bisa resonate, bisa juga tidak ya. Bisa saja ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan resonate, berarti energinya bukan untuk kamu tapi untuk yang lain. Ini hanya sekedar fun reading, ini hanya prediksi, kepastian hanya milik Yang Maha Kuasa. Teman-teman, di sini kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Temanya kali ini adalah seseorang yang ditakdirkan semesta untuk mencintai dan menerimamu dengan tulus. Ya, kita akan lihat siapa seseorang yang ditakdirkan oleh semesta untuk mencintai dan menerima dirimu dengan sangat tulus ya. Kita akan lihat. Oke, siapa seseorang di sini yang ditakdirkan, yang digariskan semesta untuk mencintai dan menerimamu dengan tulus. Di sini ada kartu Three of Cups. Oke, aku merasakan di sini ya, kalau dia adalah seseorang yang sepertinya sudah punya pasangan. Ya, entah pasangan sah atau pacar gitu. Yang jelas ini ketika orang ini hadir di dalam hidup kamu, dimana dia di sini masih punya keterikatan dengan pihak lain. Ya, aku rasakan dia sebenarnya ini orang yang suka berterus terang. Dia kalau ngomong tuh apa adanya. Dan beberapa di antara mereka ini ada yang tidak bahagia dengan pasangannya. Jadi misal, mungkin dia nggak bahagia karena dia tidak dihargai oleh pasangannya. Ya, dia dipandang sebelah mata. Ada juga yang menilai kayak semua yang dilakukan sama dianya ini nggak pernah dipandang baik oleh pasangannya. Jadi tidak dihargai, ya. Dan itulah alasan mengapa pada akhirnya orang ini nantinya merasa sangat nyaman sama kamu. Kenapa dia di sini kayak berkenalan dengan pihak lain ya, karena secara garis besarnya dia kurang diperlakukan secara adil oleh pasangan dia. Kalau aku rasakan di sini selama ini dia bersabar banget ya. Jadi ketika batas kesabarannya itu hilang, ya sewaktu-waktu di sini dia mencoba untuk mencari seseorang yang lebih baik daripada pasangannya. Dan pada akhirnya ya secara nggak terduga kamu dan dia ini akan bertemu. Dan mungkin di awal kamu di sini nggak yakin sama dia. Justru kamu nantinya yang akan jatuh cinta karena orang ini bisa memberikan perasaan cinta yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya dari orang lain. Gitu ya. Dan aku melihat ini alasan kenapa dia kayak mencintaimu nantinya. Karena kamu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Dan tidak dia dapatkan ya pada pasangan dia. Sehingga dari situlah hati dan pikiran orang ini kayak tergerak untuk mengikat ya dalam sebuah hubungan. Dimana itu nantinya kayak nggak bisa, sulit dia lepaskan. Ya. Four of Wands di sini. Karena yang aku lihat di sini teman-teman, dia terlanjur nyaman banget sama kamu, dan sebaliknya kamu pun begitu. Kamu juga ikut merasakan nyaman ya sama dianya. Namun ya pada akhirnya di sini kamu sadar kalau hubungan ini sangat berisiko. Karena apa? Di sini kamu mencintai seseorang yang sudah memiliki pasangan, atau sebaliknya di sini. Di satu sisi dia juga kayak sadar yang dia lakukan itu sebenarnya salah. Tapi dia juga nggak bisa mengendalikan perasaannya untuk tetap selalu terikat kuat dengan kamu. Dan aku ngerasa di sini ya, orang ini bisa memberikan apa yang belum pernah kamu dapatkan sebelumnya. Jadi misalnya mungkin di sini dia akan lebih memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, memberikan waktu luang. Dan pengalaman itu semua akan kamu dapatkan setelah orang ini ada di dalam kehidupan kamu. Nah, dari situlah ya, inilah awal kamu di sini yang gak ada perasaan sama dia, lama-lama kamu juga akan jatuh cinta, akan menerima dia di dalam kehidupan kamu. Aku ngerasa ini dia sosok yang masih punya trauma. Di sini dia masih
punya luka batin yang masih belum sembuh, yang masih belum kering sampai detik ini. Beberapa di antara mereka ini pernah setia ya, tapi di dalam hubungan dia dengan sebelumnya, itu pasangannya kayak berkhianat sama dia. Ada yang kebaikannya di sini disia-siakan, dimanfaatkan. Bahkan mungkin beberapa di antara mereka ini ditinggal pada saat masih sayang-sayangnya. Dan ada juga di sini yang hampir mau menikah tapi gagal. Karena pasangannya di sini lari bersama orang lain. Ya, sehingga dari situlah yang membuat dia jadi merasakan trauma untuk sulit percaya dengan siapapun, termasuk lawan jenis. Termasuk juga di sini ya orang baru ya yang akan datang ke dalam kehidupannya dia. Namun aku melihat di sini seiring berjalannya waktu sampai pada akhirnya takdir mempertemukan kalian sampai orang ini ya mengenalmu, seolah-olah dia ngerasa yakin bahwa masih ada orang yang tulus mau menerima dia. Yaitu kamu, ya. Yang nantinya dia paling bucin nih ke kamu. Karena kamu bisa di sini mematahkan pendapatnya kalau sebenarnya masih ada yang tulus. Dan masih ada yang mau menerima dia apa adanya. Dia ini tipikal orang yang gak banyak omong ya, teman-teman. Orangnya pendiam. Ya, walaupun begitu orang ini sangat cinta sama kamu. Tapi memang dia punya cara sendiri. Bagaimana dia menyampaikan atau mengungkapkan isi hatinya padamu, ya mungkin lewat action ya, lewat tindakan nyata daripada hanya sebuah omongan. Karena orang ini kayaknya yang lebih suka itu sifatnya dia itu emang orangnya realistis. Dia bukan tipikal orang yang suka berandai-andai kalau dirinya di sini belum bisa menepati sesuatu. Dia nggak suka ya bikin janji. Atau di sini dia memang nggak suka orangnya mengumbar-umbar janji, ya. Nah, selanjutnya di sini aku melihat dia ini tipikal orang yang santai, tapi bisa juga serius. Dan orang ini kayaknya ringan tangan ya, suka sekali membantu, suka sekali memberi. Jadi selagi dia masih punya kekuatan, dia akan membantu. Dia lebih suka membantu daripada dibantu. Jadi saat dia mengenalmu, dia kayak punya harapan, dia kayak punya keinginan, punya cita-cita ya yang ingin dia wujudkan bersama kamu. Jadi misalnya cita-cita untuk bersatu selamanya. Cita-cita di sini mengikatmu dalam ikatan tali pernikahan. Menginginkanmu sebuah komitmen yang lebih baik daripada ya dia jalani dengan yang sebelum-sebelumnya, dengan hubungan ya orang-orang yang sebelumnya. Dan ini bagus ya teman-teman, karena aku ngerasa nantinya orang ini banyak membawa dampak perubahan positif yang belum pernah kamu dapatkan sebelumnya. Karena secara pemikiran dia juga dewasa. Dan nantinya di sini kamu banyak sekali belajar dari pengalaman hidup yang pernah terjadi dalam hidup dia. Kamu banyak belajar bersabar, kamu banyak belajar bersyukur, kamu banyak belajar ikhlas. Itu semua kamu dapatkan setelah orang ini hadir ke dalam kehidupan kamu. Ini kemungkinan dia sosok yang akan menjadi cinta terakhir dalam hidupmu. Karena setelah orang ini datang ke dalam hidup kamu, kamu akan menghentikan pencarian jati diri cinta sejati kamu. Karena dialah orang yang nantinya akan mengikat kamu. Yang pada akhirnya di sini menerima kamu apa adanya. Ya, jadi dialah orang yang benar-benar bisa membuktikan rasa keseriusan dia sama kamu. Di sini kamu merasa nyaman, dan kamu kayak benar-benar menghentikan pencarian tentang jati diri kamu ke dia. Kamu merasakan bahwa apa yang kamu cari itu semua ada pada dia. Ya, dan aku lihat dia ini tipikal orang yang kalau sudah nyaman, cinta sama seseorang ya, dia termasuk orang yang pencemburu juga. Tapi walaupun begitu ya, semua ini dia lakukan semata-mata karena dia ini nggak mau kehilangan kamu. Dia nggak mau ya, kalau kamu itu didekati oleh orang lain. Dan ini sebenarnya sebagai bentuk keseriusan dia juga sebenarnya sama kamu. Makanya ketika ada orang lain yang berusaha mendekati kamu, orang ini akan marah. Dia merasa kecewa. Di sini dia akan ya nggak segan-segan meluapkan kecemburuan dia, menunjukkan kecemburuan dia. Karena dia merasa aku ini adalah milikmu saat ini. Selanjutnya di sini ya, aku melihat ini apapun yang terjadi dalam hubungan kamu, orang ini akan tetap terus terikat kuat dengan kamu. Apapun yang terjadi, dia akan tetap mempertahankan kamu.
Secara realita dia memang sayang sama kamu, namun secara sikap atau pemikiran, aku melihat ini ada sisi yang bertolak belakang di antara kamu dan dia. Ya, seiring berjalannya waktu, orang ini kayak mau sih belajar dari kesalahan. Sehingga dari perbedaan tersebut ya, yang bertolak belakang tadi, ini akan berubah menjadi suatu kelebihan. Karena pada saat awal kamu mengenal dia, ini energinya aku rasakan ujiannya sangat besar sekali ya. Mulai dari konflik batin, mulai dari kesalahpahaman, bahkan sempat saling menghilang, mungkin pernah saling blokir, yang sampai pada akhirnya proses inilah yang mematangkan pemikirannya untuk bisa mengimbangi kamu. Dan aku rasanya pada akhirnya untuk ke depan hubungan kalian ini akan berjalan lebih baik lagi. Orang ini sepertinya memang sudah ditakdirkan sih, ya. Jadi dia nggak akan bisa menjauh dari hidup kamu. Apapun yang terjadi, ujung-ujungnya juga pasti orang ini akan kembali ke dalam hidup kamu. Karena pada dasarnya, semesta di sini aku menarik energinya kayak sudah menggariskan orang ini khusus untuk kamu. Yang pastinya orang ini bisa nanti yang akan menerima kamu apa adanya. Ini akan dibuktikan ya. Dan nanti kamu akan lihat cara dia di sini menerima segala kekurangan kamu. Dia di sini akan memberikan kepercayaan kepada kamu. Dan dia nggak akan pernah mau menuntut menjadi ini, menjadi itu. Itu yang menggambarkan kalau orang ini adalah cinta sejati kamu. Ya, dia nggak akan banyak nuntut. Justru dia akan mensupport kamu, ya. Kamu akan merasa menjadi dirimu sendiri. Di sini dia sudah siap menerima segala resiko, baik kelemahan, baik kelebihan yang dimiliki oleh pasangannya. At least itu kamu, ya. Yang pada akhirnya di sini dia akan memberikan semua hati dan perasaan dia kepada kamu. Karena apa? Di sini dia sulit sekali mengendalikan perasaannya bahwa dia terlalu sayang sama kamu. Dia terlalu mencintaimu, ya. Sangat ingin bersatu dengan kamu. Dan aku ngerasa ini beberapa di antara kalian ada yang beda usia. Aku ngerasanya dia yang lebih dewasa, ya, daripada kamunya. Tapi kamu nggak perlu khawatir, teman-teman. Karena walaupun beda usia, orang ini akan tetap bisa ngimbangin kamu. Orang ini akan mencintaimu dengan tulus. Dia tipe kalau orang yang gak suka diatur-atur ya, karena memang dia punya prinsip dimana gak ada orang yang bisa merubah prinsip dia. Namun walaupun begitu, dia tetap menghargai apapun bentuk pendapat dari pasangannya. Ya, ini jelas sekali, dia lebih dewasa dari kamu, dan nantinya kamu akan banyak belajar dari dianya. Ya, walaupun dia punya prinsip, dan dia gak ingin orang lain merubah prinsipnya, tetap di sini dia akan menghargai kamu sebagai pasangannya. Di sini dia akan tetap mendengarkan walau terkadang memang ya tidak bisa dia realisasikan. Kenapa di sini? Ya karena memang bagi dia mungkin saja pendapat kamu ini tidak sesuai dengan prinsipnya dia. Namun balik lagi ya, dia akan tetap menghargai kamu. Dia akan tetap di sini mendengarkan kamu sebagai pasangannya. Ya. Orangnya sangat romantis, teman-teman. Orangnya penuh dengan kehangatan, penuh dengan kejutan. Jadi kayak orang ini suka ngasih sesuatu barang sebagai bentuk rasa cintanya ke kamu. Dan mungkin ya, nantinya pernah suatu waktu, dia nggak bisa memenuhi keinginan kamu. Dan pada akhirnya itu membuat kamu kesal atau bikin kamu jadi ngambekan. Tapi orang ini bisa memperlakukan kamu dengan penuh kesabaran. Karena ya pada dasarnya di sini dia sangat mencintai kamu apa adanya. Sangat tulus mencintai kamu. Kalau aku melihat secara finansial, ini orangnya cukup mapan ya. Ini ada yang sudah punya tabungan masa depan, dimana nanti tabungan itu dia gunakan untuk masa depan dia setelah dia menikah. Menikah dengan seseorang yang benar-benar dia cintai, ya, yang akan menjadi pasangannya di sini. Jadi menurut aku, kalau dari segi kesiapan, seseorang ini ya udah sangat siap lah ya, secara mental, secara finansial, sudah sangat-sangat mapan. Cuma karena dianya di sini belum menemukan seseorang yang cocok dengan dia, jadi ya fokusnya dia itu benar-benar mencari pekerjaan, fokusnya itu benar-benar mengumpulkan pundi-pundi, mencari cuan, ya. Di sini ada kartu The Star.
sangat menginginkan ya seseorang yang benar-benar hadir ke dalam kehidupan dia. Dan seseorang yang hadir ke dalam kehidupan dia itu adalah seseorang yang benar-benar sangat tulus menerima dia, begitu juga dengan sebaliknya. Dan dia juga nantinya yang akan tulus dan menerima kamu apa adanya. The Star ini sebuah harapan ya, keinginan, cita-cita, doa. Dan ini adalah bentuk dari keinginan doa dia yang terwujud ya, yang dimana dia bertemu dengan seseorang seperti kamu yang benar-benar sangat dia cintai. Nah, di sini kita akan lihat lagi ya, seperti apa seseorang yang ditakdirkan semesta, yang digariskan semesta untuk menerima dan mencintai kamu dengan tulus sampai akhir hidupnya. Seperti apa seseorang yang ditakdirkan semesta untuk mencintai dan menerima kamu dengan tulus sampai akhir hidupnya. Aku melihat ini beberapa di antara mereka punya daya tarik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi memang dia di sini punya pesona. Pesonanya sangat luar biasa. Orangnya berkarisma. Walaupun dia terlihat sederhana, tapi yang namanya aura itu nggak main-main ya. Auranya sangat bagus. Di sini dia sangat berwibawa. Dia di sini sangat elegan. Orangnya sangat bijaksana, sangat dewasa. Kalau dia ini seorang laki-laki, ini bisa dijadikan kepala rumah tangga. Kalau perempuan, dia bisa dijadikan sebagai seorang istri yang baik untuk mengatur rumah tangga. Dan aku ngerasanya ini, kamu dan dianya ini sangat sayang sama anak-anak, sangat dekat dengan anak-anak. Di sini banyak sekali orang-orang yang merasa kagum sama dianya. Dan juga tertarik sama dia ya. Seperti ingin memiliki dia. Tapi karena memang dia basicnya ini orang baik, ya dia nggak mau aja mumpung juga di sini teman-teman. Dia nggak mau memanfaatkan kelebihan yang dia miliki hanya untuk mempermainkan perasaan kamu. Karena memang di sini tujuannya hadir ya memang untuk mencintaimu ya, untuk seriusin kamu di sini. Tujuannya hadir ke dalam kehidupan kamu, untuk membahagiakan kamu. Namun di sini di satu sisi, kalau aku melihat dari sisi negatifnya ya, dari kekurangan dia, aku melihat dia pribadi yang sangat keras. Jadi saat dia emosi, maka jangan coba-coba kamu ikutan memancing emosinya dia. Karena kalau orang ini sudah marah, ini suka keluar batasan ya. Dalam arti ya, emosinya ini nggak bisa terkontrol. Sampai dia nggak mikir ucapannya menyinggung kamu atau tidak. Jadi ya belak-belakan aja gitu, frontal. So ketika dia sedang emosi, biarkan saja dia untuk meredam amarahnya. Berdamai dengan emosinya, dengan keadaannya. Barulah di sini kamu boleh untuk berkomunikasi kembali dengan dia. Ya, itu kurangnya dia. Masih sulit untuk mengontrol emosinya. Dia orang di sini yang suka melirik kamu, dan sepertinya dia di sini yang suka kasih kode ke kamu. Aku ngeliat ini orangnya sudah kamu kenal ya. Entah itu dia satu circle pekerjaan kamu, teman kerja kamu, teman usaha bisnis kamu atau project. Bisa jadi kamu satu sekolah dengan dia ya, atau satu alumni, satu universitas. Yang jelas orang ini sudah cukup lama mengagumi kamu. Tapi di sini dia kayak belum berani mengungkapkan isi hati dia yang sebenarnya kepada kamu. Ya, jadi at least misalnya kalian ketemu entah di mana, orang ini suka curi-curi pandang, orang ini suka ngelirik-ngelirik kamu, suka menggoda kamu. Ya, cari perhatian. Entah belikan kamu makanan atau di sini memberikan kamu barang. Jadi berawal dari rasa kagum, timbul rasa suka dan berujung pada rasa cinta. Ya. Dan beberapa di antara kalian, orang ini sepertinya ada pertemanan di sosial media sama kamu. Sehingga aku ngerasa di sini dia cukup sering memantau sosial media kamu. Dia melihat-lihat apa yang kamu upload, ya, foto-foto terbaru kamu. Karena memang dia sangat mengagumi kamu. Dan dari situlah dia mulai seperti mengajak kamu kenalan. Yang pada akhirnya komunikasi kalian ini berlanjut sampai dengan sekarang. Karena apa ya? Ada kamu yang ingin dia kejar.
ada kamu yang ingin dia miliki. Jadi jelas ya teman-teman, di sini ada kartu strength and character. Strength of character and moral integrity. Jadi memang dia sosok yang punya karakter yang kuat, punya integritas moral. Ya, orangnya di sini pantang menyerah, punya moral yang baik, punya attitude yang bagus, ya, sopan, santun, dan ini punya etika yang bagus dianya. Jadi walaupun memang di sini aku ngerasa dia kayak dipenuhi banyak tanggung jawab atau banyak beban, dalam arti dia sosok yang menjadi tulang punggung di dalam keluarganya, tapi di sini dia tidak pantang menyerah. Karena mungkin ketika dia kehilangan orang tua, dia sangat-sangat bertanggung jawab. Tapi memang ya, walaupun sebelumnya keadaan orang tuanya di sini masih lengkap, dia memang dididik dari keluarga yang membentuk karakter seorang anak itu harus tanggung jawab dalam hal apapun. Ya, makanya dia di sini sangat sayang dengan keluarganya, dia sangat bertanggung jawab, dia sangat sayang dengan orang tuanya. Ada keinginan di mana dia ingin mengangkat derajat orang tuanya. Makanya dari itu, di saat di sini dia mengenal kamu, dia ini kayak menjadi tulang punggung keluarganya. Dan ini juga salah satu alasan mengapa kamu tertarik ya menjalin hubungan sama dia. Karena kamu merasa bahwa nggak semua orang bisa seperti dia yang masih mau memikirkan keluarga. Kan banyak ya orang ketika sibuk dengan dirinya, sibuk dengan pekerjaannya, lupa dengan orang di kampung, lupa dengan keluarga. Dan di sini kamu ngerasa bahwa orang ini sangat-sangat berbeda dari orang-orang yang pernah kamu kenal sebelumnya. Walaupun mungkin dia di sini sudah punya semua, sudah mapan, tapi dia di sini tidak mau terlihat mewah. Dia orangnya sederhana. Dari segi penampilan dia juga sederhana, pembawaannya sederhana. Itu yang membuat kamu sangat tertarik. Walaupun begitu ya, dia di sini punya wibawa. Dia tidak gampang menyerah. Orangnya sangat positif ya. Karena bagi dia, pada saat mendekati kamu sosok di sini yang susah didapatkan. Kamu susah untuk ditaklukkan. Jadi orang ini benar-benar punya effort yang sangat keras, punya usaha yang luar biasa demi bisa mendapatkan hati kamu. Demi bisa di sini untuk bersatu dengan kamu ya selamanya. Untuk zodiak di sini aku ngerasakan energi yang paling kuat ini water sign ya teman-teman. Dan earth sign ya, Scorpio, Cancer, Pisces, Virgo, Taurus, Capricorn. Walaupun memang ada sebagian juga di sini Aquarius, Libra, dan Leo. Di sini aku akan sebutkan inisial namanya, inisial nama kamu atau nama seseorang yang ditakdirkan semesta untuk menerima dan mencintai kamu dengan tulus. M, D, F, H, Q, P, O, A, G, W, T, C, E, K, S, J, F, dan terakhir L. Oke guys, sekian dulu readingan kita kali ini. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik, hidupmu penuh dengan sukacita dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah komentar, yang sudah subscribe, dan yang sudah share video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!